Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back me to channel. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Gustiani. Saya dari Prodi Statistika dengan NIM 2003110392. Pada video kali ini saya akan bahas tentang hakikat sila-sila dalam Pancasila. Jadi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertian dari hakikat, yang kedua yaitu hakikat sila-sila dalam Pancasila, dan ketiga sila-sila Pancasila dan bagaimana wujud pengamalannya. Sebelum kita masuki materi pertama tentang pengertian hakikat, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Sedangkan kata sophos itu artinya kebijaksanaan, keterampilan, pengetahuan. Jadi secara harfiah filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Pertama yaitu pengertian hakikat. Menurut KBBI, hakikat itu memiliki dua arti, yaitu intisari dan kenyataan sebenarnya. Kata hakikat itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq, yang kemudian di Indonesia menjadi kata pokok itu hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber segala sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu. Yang kedua yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Kita bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu keutuhan yang utuh dan bulat yang tidak bisa terpisah-pisahkan, yang setiapnya itu memiliki makna tersendiri. Naoto Nagoro. Hakikat sila-sila Pancasila itu ada tiga. Yang pertama ada hakikat abstrak, yang kedua hakikat pribadi, dan yang ketiga hakikat konkret. Abstrak atau sering disebut dengan hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak dalam sila-sila Pancasila yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bentuknya, Pancasila itu terdiri atas kata dasar, yaitu Tuhan. Tuhan ini merupakan kausa prima atau yang paling utama. Yang kedua itu manusia. Manusia itu merupakan individu dan makhluk sosial. Kenapa dia disebut makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk melengkapi kebutuhannya. Ibarat kata saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu satu. Satu itu memiliki kesatuan dan kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat. Rakyat ini merupakan unsur mutlak berdirinya suatu negara dan harus bekerja sama dan saling gotong royong. Adil di sini yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan ke orang lain yang menjadi haknya. Yaitu yang kedua ada hakikat pribadi. Hakikat pribadi adalah hakikat yang secara khusus yang melekat pada kepribadian bangsa Indonesia, yang menjadikan sebagai karakter pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, seperti adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, suku. Hakikat konkret bersifat nyata dalam kenyataan, yang mana kita merealisasikan sila-sila dalam Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang pertama itu, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini memberikan kebebasan kepada penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Dalam sila pertama ini juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini kita harus memperhatikan hak orang lain serta dilakukan dengan cara adil dan beradab. Wujud dari pengamalan dalam sila kedua ini yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap
setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, keturunan, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Lalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan bahwa melaksanakan hak kita harus memperhatikan kepentingan bangsa ataupun orang-orang banyak, yaitu masyarakat, di atas kepentingan pribadi. Persatuan dalam pergaulan masyarakat akan tetap terjaga jika tiap individu tidak bersikap egois dalam mematuhi hak asasinya. Pengamalan dalam sila yang ketiga, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Yang kedua itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang ketiga, sanggup serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun pengamalannya yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa melaksanakan hak kita harus memperhatikan unsur keadilan. Wujud dari pengamalan dalam sila kelima yaitu pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, suka menghargai hasil karya orang lain.